Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Rahmalia Putri, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Rombel 4A dengan nomor induk mahasiswa 23030100001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan resensi dari artikel yang sudah saya baca. Untuk artikel yang pertama adalah artikel The Dynamics of the National Movement to Indonesia Independence in the 20th Century yang ditulis oleh Johan Septian Putra yang berasal dari Jurnal Hasanah, Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam. Dalam artikel ini membahas dinamika pergerakan nasional dari awal abad ke-20 hingga kemerdekaan pada tahun 1945 yang merupakan tema besar yang menjadi perhatian banyak sejarawan, ilmuwan sosial, dan pengamat politik. Artikel yang ditulis oleh Johan Septian Putra ini hadir untuk mengisi ruang pemahaman atas tema tersebut dengan pendekatan deskriptif historis yang mendekatkan pentingnya fase-fase peralihan dari kolonialisme ke nasionalisme dan akhirnya ke kemerdekaan Indonesia. Penulis menyebut abad ke-20 sebagai abad nasionalisme, sebuah penamaan yang mencerminkan munculnya kesadaran politik kolektif bangsa Indonesia. Artikel ini membahas transformasi masyarakat dari objek kolonial menjadi subjek perjuangan nasional ditandai dengan lahirnya organisasi-organisasi modern, perluasan akses pendidikan, serta kemunculan tokoh-tokoh intelektual yang merumuskan gagasan kebangsaan dan kedaulatan. Artikel ini diawali dengan pemaparan mengenai latar belakang kolonialisme Belanda di Indonesia, dimulai sejak kedatangan Kornelis de Houtman pada tahun 1596 dan dominasi VOC pada abad ke-17 sampai 18. Abad ke-19 ditandai dengan penguatan sistem eksploitasi melalui sistem kultur sel atau tanam paksa yang memunculkan penderitaan besar bagi rakyat Indonesia. Kritik terhadap sistem ini berakhir pada abad ke-19 yang mendorong penerapan politik etis yang mana membawa 3 agenda utama yaitu edukasi, irigasi, dan emigrasi. Kebijakan ini justru membuka jalan bagi lahirnya elit terdidik yang kemudian menjadi tokoh utama dalam pergerakan nasional. Adapun organisasi-organisasi pergerakan nasional yang dibahas pada artikel ini. Yang pertama ada Budi Utomo. Organisasi ini digambarkan sebagai pelopor pergerakan nasional modern yang didirikan oleh pelajar Stovia. Budi Utomo ini berfokus pada penelitian dan kebudayaan, bukan perjuangan politik. Keterbatasannya dalam mengakomodasi rakyat biasa serta sikap kooperatif terhadap Belanda menyebabkan organisasi ini stagnan dan akhirnya digantikan oleh gerakan yang lebih politis. Yang kedua ada Sarekat Islam. Sarekat Islam ini menjadi simbol gerakan massa pertama di Indonesia. Sarekat Islam berkembang dari organisasi dagang menjadi kekuatan sosial politik yang menyuarakan anti-kolonialisme dan keadilan sosial. Pada artikel ini, penulis menyoroti tokoh Hos Cokro Aminoto sebagai orator karismatik yang menyatukan berbagai elemen dalam Sarekat Islam. Namun, konflik yang ada di internal antara faksi Islam dan komunis melemahkan organisasi ini menjelang akhir dekade tahun 1920-an. Yang ketiga ada Perhimpunan Indonesia. Nah, Perhimpunan Indonesia ini berbasis di Belanda. Perhimpunan Indonesia mewakili perjuangan diplomatik di luar negeri. Tokoh-tokohnya ada seperti Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir yang menjadi penyuruh kemerdekaan melalui volume internasional. Mereka tampak menyatakan anti kolonial yang disampaikan dalam Kongres Internasional yang kemudian memicu penangkapan oleh pemerintah Belanda. Yang keempat ada GAPI atau Gabungan Politik Indonesia. Gabungan Politik Indonesia ini lahir tahun 1939 sebagai upaya menyatukan kekuatan partai-partai nasionalis dalam menghadapi pemerintah kolonial. GAPI menuntut pembentukan Parlemen Indonesia. Meskipun penuh harapan, usaha ini tidak pernah membuahkan hasil karena kekakuan Belanda dan situasi geopolitik yang semakin memburuk akibat Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, ada pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945 ini mengubah peta politik Indonesia. Dalam artikel ini, penulis menggambarkan bagaimana Jepang memanfaatkan sentimen anti-Barat untuk menjanjikan kemerdekaan sebagai strategi perang.
Nah, pembentukan PPUPKI dan PPKI menjadi fase penting dalam perencanaan kemerdekaan secara formal. Namun, penderitaan rakyat selama pendudukan, terutama karena Romusa, menciptakan ketegangan sosial yang parah. Di tengah kekosongan ini, kekuasaan setelah Jepang menyerah, kaum muda mendesak segera, atau kita bisa sebut dengan insiden tanggal Cengklok. Akhirnya, proklamasi dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai lahirnya negara Indonesia. Nah, dalam artikel ini tentunya ada kekuatan dan kelemahan. Yang pertama, dalam artikel ini memiliki kekuatan struktur yang sistematis. Penulisan dalam artikel ini disusun dengan alur yang logis dan mudah diikuti. Yang kedua, menggunakan banyak sumber sejarah yang klasik, menjadikan artikel ini sebagai bahan pembelajaran dasar yang komprehensif. Yang ketiga, pemilihan organisasi kunci yang tepat, menunjukkan berbagai spektrum. Yang ketiga, pemilihan organisasi kunci yang tepat menunjukkan berbagai spektrum strategi gerakan sosial, dari moderat hingga radikal, dari lokal hingga internasional. Yang keempat, keterkaitan kontekstual yang baik. Artikel ini berhasil menghubungkan faktor ekonomi sosial, politik, ekonomi dalam satu narasi kohesif. Adapun kelemahannya, yang pertama, minim analisis teoritis. Artikel ini tidak menggunakan teori kontemporer seperti teori nasionalisme atau teori gerakan sosial. Yang kedua, deskriptif daripada analisis. Narasi sejarah yang disampaikan seperti laporan kronologis, bukan argumen analitik. Yang ketiga, kurang inklusif. Peran perempuan dalam pergerakan nasional, misalnya R.A. Kartini dan Dewi Sartika ini, tidak mendapat tempat. Untuk secara kesimpulannya, secara umum, artikel ini merupakan kontribusi penting dalam mengisi literatur sejarah Indonesia, terutama bagi kalangan akademisi muda dan mahasiswa. Dengan pendekatan sejarah naratif yang sederhana namun kaya akan data dan artikel, dapat memberi gambaran yang besar untuk dinamika pergerakan di nasional pada abad ke-20-an hingga kemerdekaan. Meski memiliki keterbatasan dalam sisi analisis, artikel ini sangat layak untuk dijadikan sebagai referensi awal dalam studi sejarah modern Indonesia, khususnya pada masa transisi dari kolonialisme hingga masa kemerdekaan. Untuk resensi artikel yang kedua, saya mengambil judul artikel yang berjudul The History of Republic Indonesia, Defend and Reinforce to be Up Against Insurgencies, yang ditulis oleh Tunjung dan Nurbaiti, yang berasal dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Yang melatar belakangi tulisan ini adalah penulisan artikel ini menyajikan narasi Republik Indonesia dalam dua fase yang besar. Yang pertama, fase pergerakan nasional menuju kemerdekaan. Yang kedua, fase mempertahankan dan memperkuat negara terhadap berbagai pemberontakan pasca kemerdekaan. Untuk fase yang pertama, fase pergerakan, yang pertama, awal kebangkitan nasional, yaitu dengan didirikannya Budi Utomo pada tahun 1908, diidentifikasikan sebagai benih nasionalisme Indonesia, walaupun masih terbatas pada elit Jawa. Lalu ada juga Sarekat Islam yang berkembang dari organisasi dagang menjadi kekuatan massa politik, serta adanya konflik internal menyebabkan perpecahan antara faksi Islam dan komunis. Lalu ada radikal dari ideologi. Indis Partij tahun 1912 mempelopori perjuangan politik radikal dan menuntut kemerdekaan penuh. Lalu ada Perhimpunan Indonesia seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang ada di Belanda, mengangkat kemerdekaan ke forum internasional yang mempengaruhi organisasi dalam negeri seperti PNI, Young Indonesia, dan lainnya. Yang ketiga, ada peristiwa Sumpah Pemuda yang pada akhirnya menjadi tonggak konsolidasi identitas nasional melalui bahasa, tanah air, dan bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Lalu ada peran Jepang pada tahun 1942 hingga 1945. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi,
pendudukan Jepang memberi peluang politik melalui perkembangan PPUPKI dan PPKI. Lalu adanya perpecahan antara golongan tua dan golongan muda menjelang proklamasi kemerdekaan mengarah pada peristiwa Rengas Dengklok. Lalu ada fase dalam mempertahankan kedaulatan. Artikel ini menguraikan berbagai pemberontakan yang mengancam keruntuhan NKRI penulis, yaitu adanya agresi militer Belanda 1 dan 2 pada tahun 1947 sama 1948. Pada agresi militer ini, Belanda mencoba merebut kembali kekuasaan melalui jalur militer. Lalu ada juga penandatanganan Renville dan intervensi Dewan Keamanan PBB menjadi kunci diplomasi Indonesia. Yang kedua ada pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh Musso dan didukung oleh FDR. Tujuannya itu mendirikan Republik Soviet Indonesia. Lalu operasi ini ditumpas oleh TNI. Yang ketiga ada pemberontakan APRA yang dipimpin oleh Westerling di Bandung dengan tujuan mempertahankan bentuk negara federal atau RIS dan menghancurkan TNI. Yang keempat ada pemberontakan Andi Aziz berlangsung di Makassar yang menolak integrasi tentara sosial ke Sulawesi Selatan. Dan ada pula RMS Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Sumokil yang menolak penghapusan sistem federasi, lalu ditembas melalui ekspedisi militer GOM 3. Lalu ada DITII dan Negara Islam Indonesia dipimpin oleh SM Kartosuwiryo, Amir Fattah, dan Kahar Muzakar, menuntut pendirian negara berbasis Islam, lalu ditembas secara bertahap oleh TNI dan pemerintah aparat. Untuk kekuatan artikel ini mencakup sejarah yang luas. Artikel ini menggabungkan narasi kebangkitan nasional hingga dinamika pemberontakan pasca kemerdekaan dalam satu kerangka. Jadi tidak hanya kebangkitan nasional saja yang dibahas, namun sampai pada pemberontakan pasca kemerdekaan dalam satu kerangka. Yang kedua, menyajikan kronologi dan tematik. Penjelasannya itu sistematis dan menyeluruh, memudahkan pembaca dalam memahami konteks histori yang kompleks, serta sumber referensi yang beragam. Artikel ini menggunakan banyak referensi klasik dan modern. Adapun kelemahan artikel ini, yaitu minim analisis teoritis. Artikel ini tidak memasukkan teori nasionalisme, konflik internal negara pasca kolonial, dan teori pemberontakan modern. Yang kedua, kurangnya dimensi sosial budaya. Fokusnya ini hanya pada politik dan militer, sementara faktor ekonomi, sosial, dan budaya kurang mendapat sorotan. Sedangkan pada artikel yang pertama itu menyoroti adanya faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu tidak ada mengulas peran perempuan atau minoritas. Seperti pada banyak historiografi klasik, artikel ini sepenuhnya tidak memasukkan peran wanita dalam perjuangannya. Yang keempat, gaya penulisan yang kaku, bahasanya cenderung akademik dan deskriptif dan tidak komunikatif bagi pembaca non-sejarah atau non-akademis. Untuk kesimpulannya, artikel ini menjadi kontribusi penting dalam memahami dua tahap sejarah Indonesia modern, yaitu fase pembentukan identitas dan kesatuan nasional melalui organisasi-organisasi abad ke-20 dan fase mempertahankan kedaulatan negara melalui perang, diplomasi, dan penumpasan pemberontakan. Dalam narasi ini, nasionalisme Indonesia digambarkan sebagai perekat utama dalam menghadapi fragmentasi ideologi, kepentingan regional, dan infiltrasi kekuasaan asing. Meskipun beberapa pemberontakan memiliki akar ideologis yang kuat seperti komunisme, Islamisme, federalisme, konsep negara dan kesatuan yang inklusif dan pluralistik berhasil mematahkan setiap upaya perpecahan. Mungkin cukup sekian dari resensi saya mengenai dua artikel tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kata dan kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.